Baik, teman-teman sekalian. Kita sudah membagi dua. Kita hari ini sudah membagi dua kelompok. Silakan nanti teman-teman sesuaikan urutannya. Ada kesamaan. Karena semuanya ya, siapa namanya? Kalian boleh ke depan. Jadi kita bawa ke yang ikuti semuanya. Ikuti semuanya. Ketika nanti teman-teman sekalian, ketika nanti saya memberi pesan kepada duta kalian masing-masing, silakan duta akan menyampaikan ke orang paling belakang, orang paling belakang menyampaikan ke depannya, sampai paling depan namanya Mbak Indah, Mbak Elinda. Tujuan hari ini adalah bagaimana komunikasi teman-teman dalam tim dengan apa yang saya berikan ke duta tersampaikan dengan baik atau tidak orang yang paling jujur. Komunikasi hari ini kita lakukan dengan jujur. Kita bisa saling koreksi temannya sehingga mereka bisa perform dengan jujur juga. Yang bisa menyampaikan adalah Mbak Tias ke ketika giliran Mbak Amel, Mbak Amel harus menyampaikan ke Mbak. Kita menyampaikan ke Mbak Amel, aku nggak boleh memberikan langsung turun ke belakang. Begitu juga memposisikan untuk biarlah mereka berdua berani. Tidak perlu saling melihat ke belakang dan yang lain. Sampai sini paham ini? Komunikasinya tidak menggunakan verbal, tertulis bisik-bisik. No, saya biasa saya mau mengajak kalian untuk jujur. Ya, makanya silakan pakai bahasa tubuh boleh, pakai gerakan boleh, tapi tidak boleh ada suara dalam artian suara terkait sama pesan yang mau disampaikan tadi. Pesannya bisa saja sama, atau mungkin berbeda, atau apa sudah nggak usah lihat mereka, nggak usah lihat satu terus, mungkin bisa lihat sama. Begitu juga dengan nanti terakhir, begitu silakan berdiri sana ketika sorry kalau kita masih beda, semuanya wajib ada ke selatan ketika belum gilirannya. Nggak usah melihat ke belakang-belakang gitu ya, nggak usah. Ke depan saja. Nanti siapa yang paling dahulu selesai, silakan kumpul ke barang ke sisi utara atau bukan cuma tempat haji, ya tidak mengutamakan cepatnya, tapi pesannya tersampaikan dengan baik. Syukur-syukur tersampaikan dengan baik, cepat, bapak kalian. Tapi sih paham, mungkin kalau yang maju yang betul, ya kita akan maju ke tim kedua. Yang kedua hanya akan melibatkan satu sisi kelompok, kelompok lain menjadi nonton aja. Ya, dengan baik. Salah satu kalian akan menjadi pemenang. Jadi pemenang sekian. Oke, tidak bisa dipahami ya. Ya, silakan ada bersama semua. Jujur, percaya sama Mbak Ida dan Mbak Melina. Ya, saya percaya. Kalau itu silakan teman-teman biar komunikasi dari apapun atau mobil apapun ya silakan boleh ke depan. Kita mulai ya. Wes, dipahami. Ya, enggak. Ingat, ya tidak harus sama persis, tapi paham ya maksudnya. Oke. Yang bawahnya sudah paham? Oke, oke silakan kamu ke sampingnya masing-masing, Mbak Tias silakan ada mendekat ke arah Mbak Dita, Mbak kamu juga kasih.
Dan Mbak Rati, sorry, silakan komunikasikan bukan dengan verbal, tapi silakan dengan gerakan. Apa maksud saya? Dengan gerakan dan bahasa tubuh atau apa itu? Nanti satu, dua, silakan. Tidak dalam komunikasi tidak usah lihat di belakang, sekalian. Sekarang kita jangan sampai terlalu lama diskusi secara Oke. Kalau sudah nggak usah nunggu kelompok lain selesai ya, silakan kalian langsung coret ke depannya. Coret ke depannya silakan di depan. Oke. Nah, nggak usah terlalu lama ini komunikasi terlalu lama. Kalau sudah. Ya, Mbak Rita, nggak usah banyak komentar. Oh, Mbak Rati, silakan mundur ke tembok. Yes. Percayakan sama Mbak Clara dan kamu berdarah sama. Ya, saya. Bisa nggak sih komunikasi dengan baik kalian ketika tidak menggunakan verbal ataupun tulis? Kesini lagi itu Mbak, yang biar punya space. Nah, kita tidak. Oke. Saya menyampaikan. Sekarang, latihan sambil nunggu dulu. Hah? Diulang, wah ya. Silakan juga yang tadi silakan ke depan sini Pak. Kita sampai melatih. Nah, sambil dulu kelompok ini. Tidak sama kelompok dulu Pak. Kita. Silakan kalian untuk inspeksi untuk kelompok dalam kelompok dulu. Ya, ya. Oke, sebentar.
Silakan Pak disampaikan dari kelompok sini. Teman-teman silakan memperhatikan di depan ya, tidak usah itu dalam proses kalian silakan bawa sendiri. Ternyata saya ternyata salah nih, ya. Silakan Mbak Indah. Apa pesan hari ini? Bagaimana kalau menerjemahkan itu? Silakan tidak apa. Oke, Mbak Zita, oke, Mbak Mel. Bagaimana kalau menerjemahkan itu, Mbak? Yang terakhir tadi siapa? Atau yang tengah? Siapa? Tengah-tengah ada yang di sini ya? Siapa? Saya silakan tengah, tidak harus speak banget. Harus teman ini. Sama yang paling ujung Mbak Clara sama Mbak. Nah, apa yang kamu terima tadi? Bukan dalamnya, tapi apa yang kamu terima contoh? Bisa diinterpretasikan apa? Bukan kami diskusi hari ini. Oke. Kalau Mbak Chelsea, tapi belum ngomong apa hari ini? Ibu hamil banyak makan. Betul. Apa itu? Oke, pesannya sama. Pesannya relatif sama dong. Apa sampai di Mbak Indah dengan betul? Oh, disabilitas. Oke, dari sudah disebutkan sama kita belum tahu apa hari ini yang kamu dapat dengan kita. Maknanya apa? Gitu. Di Mbak Chelsea, apa yang kamu lakukan? Apa maksudnya? Oke, nggak bisa dibilang sih, ya. Berarti nggak bisa disampaikan apa? Oh, yang kata. Yang mana pesannya bisa sama, tapi sekelilingnya di tengah sama dari awal, dari tengah jadi Mbak Jovi kan yang pegang dengan relatif betul. Oh, harus katanya 5, 6 harus fix, tapi dan disampaikan ya. Yang penting maknanya tersebut. Sehingga ketika kita bicara tentang pesan, bukan harus satu kalimat harus sakral betul tersampaikan. Ya, itu nanti teman-teman mendapatkan materi kayak gini terkait sama paraphrasing. Paraphrasing itu ketika kalian baca buku, baca jurnal, baca artikel, kemudian harus menuliskan dalam bahasa kalian sendiri. Besok ketika skripsi itu yang harus dilakukan. Tidak boleh copy paste sepenuhnya dalam tulisan kalian seperti itu terus. Bukan tidak boleh, tetapi tidak kalian harus menerjemahkan itu, memahami itu terus bagaimana sih tulisan yang baik. Nah, termasuk ketika kita dapat omongan dari orang lain, ternyata ke telinga kedua, ke telinga ketiga, kali ini bukan telinga ya, tetapi mata, ternyata
banyak miss sampai awal pun sudah banyak miss. Bahkan sebenarnya orang kesekian akan mendapatkan kesekian sama seperti awal. Nah, ini ya. Oke, so kita bisa kasih close hari ini kelompok kiri saya yang sudah nggak usah dulu. Pesannya kemarin mereka, pesannya mikir gini, pesannya mikir yang satu ribuan perlu peningkatan asupan. Kalau yang sini nggak usah banyak, nanti berpun. Nah, mirip. Jadi itu membantu teman-teman. Kalau kalian yang naik sebelahnya, sedangkan yang makan mirip. Hampir sama kamu. Oke, ya. Terima kasih. Silakan nanti teman-teman dari kelompok yang ini tetap separuh dari kelompok ini atau separuh yang lain untuk kita masuk ke ini. Ya, silakan kalian ke arah sana semuanya. Kecuali yang kelompok ini silakan kelompok kiri ini silakan bagi dua. Siapa yang akan jadi satu tim, siapa yang memilih untuk tidak satu tim, pilih. Oke, silakan kalian bagi dua, sisi kanan dan sisi kiri. Silakan. Bagi saya sama. Lebih ya. Nah, silakan kalau sudah dibagi. Oke, silakan sudut sana dan sudut sini. Kelompok kita sana sudah jadi enam. Kelompok merah silakan. Saya punya dalam kalian. Silakan masuk sana dari kelompoknya. Oke, sudah nggak ada jangan silakan kelompok yang ada mau dibuat ini. Silakan diganti kalau kalian mau. Oke. Ke sana dikit biar saya bisa kasih record buat hari ini. Oh, sorry. Oke, teman-teman sekalian, kalau merasa pengen berhenti, silahkan. Akhirnya apa ya? Sebenarnya pas berhenti. Oh, ganti Mbak Dela Rosa terus. Kelompok yang jadi dieliminasi kalau memang mau mengganti satu. Oh, tetap di atas sebagai calon pemenang atau mau turun? Ya. Baik semuanya. Oke, silakan kalian nanti berdiskusi. Ya, sebentar. Support kalau mau bergabung karena kalian ini saya paham. Kita coba kalau orang lain bagaimana dengan itu? Soalnya itu juga saya beli. Biasanya itu membantu memberikan komunitas. Membantu dalam komunitas. Baik yang apa namanya kelompok kanan atau kelompok kiri, kelompok hitam atau kelompok merah. Di depan kalian sudah ada
5 komponen komunikasi. Ya tak? 5 komponen komunikasi. Komunikan, komunikator, komunikator. Komunikasi. Media, media yang sebenarnya apa tulisan juga apa yang itu dipahami dengan baik, diterima dengan baik. Dan komunikasi ya saat ini ketika saya ngomong kalian adalah komunikan, penerima, receiver, dan ada feedback. Oke, komunikasi yang baik. Ketika saya ngomong, kalian dengar, kalian merespon ketika saya merespon ketika kalian menyampaikan sesuatu. Komunikasi mutlak terus. Nah, dalam game kedua hari ini, kita lihat silakan kalian dalam tim berdiskusi. Dalam tim berdiskusi, apa saja tujuan, hambatan, kendala, kesulitan, semua yang mengganggu proses berkomunikasi dalam konteks apa dari sudut pandang komunikator. Apa dari komunikator yang membuat komunikasi jadi tidak lancar? Apa dari pesan yang membuat komunikasi jadi tidak lancar? Apa dari media komunikasi itu sendiri ataupun dari feedback yang membuat komunikasi itu tidak berjalan dengan baik? Apa betul dari kelompok bawah? Kelompok yang duduk di bawah. Komunikasi jadi tidak lancar. Komunikannya, pesan yang disampaikan, media yang digunakan, feedback yang diberikan, dan yang lain. Sedangkan kelompok, silakan kalian dalam waktu ya sebanyak boleh kan kontribusi bolak balik dulu. Saya harap tidak macam-macam. Kalau paham itu nggak boleh kelasnya. Maksud saya, kamu pilih ya silakan kontribusi. Tulis sebanyak-banyaknya dari sudut pandang komunikasi sampai sudut pandang feedback sebanyak-banyaknya. Siapa yang poinnya paling banyak? Baik, mungkin dari saya. Saya yakin nggak jual ini. Delapan ratus sembilan puluh mahasiswa dan orang ini saya masih tahu dulu bahwa hari ini apa ya bahwa kamu mau memberikan ke beliau ya beliau saya punya ini karena semoga ya saya punya 4 tis ya musik ya terus terus kemudian follow ukurannya ini ukurannya kemudian itu cukup ini dari langsung dari kuliah ya saya pikir materialnya yang punya kopi karena sudah panas terus kemudian kan yang tumbler yang setiap hari sudah ini akhirnya berbeda ya kalian itu juga dari Eropa juga terus saya merelakan sampai di saya jadi saya melihat dan mengapresiasi tapi saya sangat
komunikasi yang baik tidak perlu saling mencontoh. Yang perlu saling mencontoh. Kalian tulis menggunakan polpen pasti dalam masing-masing ya. Tidak perlu mencontoh. Belum tentu. Bisa dipahami teman-teman. Oke, kita punya waktu setengah jam. Habis kita bisa diskusikan sebentar masing-masing. Sudah, tidak ada yang pertama, tidak ada yang terakhir, karena sifatnya bisa siklus. Kalian bisa bergantian terus menerus. Tidak satu orang yang jadi kalau biar itu oke, kita akan kira-kira menang di mana? Ini dari maksudnya bagian menilai kelompok sebuah juga ini silakan kalian mendukung mereka tapi ya gangguin aja nanti bukan memberi jawaban kembali. Sampai kita di dalamnya 90% kita tidak terbilang. Ya nanti kita punya waktu sudah 40 menit. Ya. Oke, bisa kita mulai kelompok kanan saya. Tidak? Oke, kelompok kiri saya sudah. Oke, silakan saya mau silakan nanti baris sebelah. Mbak, silakan baris sebelah. Satu koneksi. Jadi setiap kata adalah hubungan dengan satu orang. Yang maksud yang menulis nanti. Dan saya untuk melihat yang warna kita ketemu tidak usah belajarlah jujur bisa diterima ya. Saya tidak menilai kalian jujur atau tidak jujur, terus saya boleh tidak dari kita sendiri kita akan berdiri ya. Silakan baris sebelah baris sebelah di kelompok ini. Terus boleh Mbak, silakan ditulis Mbak Jovita sampai Mbak Ratib. Terus bergantian satu kata satu kalimat satu kata atau satu kalimat silakan. Kalau satu kata semua yang betul. Harapannya tidak ada kolom yang bos. Silakan berpikir. Bukan untuk berdiskusi ya. Please, tidak ada diskusi. Oke, tidak ada diskusi dari otak masing-masing. Tidak ada diskusi. Please. Tidak ada diskusi ya kelompok kanan ya. Silakan berpikir, berpikir, tulis. Ketika kalian belum maju, itulah waktu kalian buat berpikir. Tapi tidak melihat kelompok yang lain. Belajarlah untuk jujur. Dan urutannya tidak boleh diselok ya. Jadi setelah Mas Jose ya belakangnya Mbak Ratih. Setelahnya siapa? Tidak ada diskusi. Kalau kita start di Mbak siapa?
yang harus dibangunnya itu sangat yang mudah. Jadi sekarang ketika orang belum berpikir, belum maju. Kalau nulis di itu melihat hal yang bahwa tuliskan. Tidak harus di satu titik itu terus tapi bisa ganti. Pak, dan rumah mungkin juga kalian untuk oke. Sekarang ada diskusi bahwa berdasarkan dan urutannya sesuai. Berdasarkan konsumsi. Tidak ada diskusi di sini. Kalau kalian baca materi, dia pikir bahwa apa kita berbahasa bagian itu kita waktunya ada di sini. Dan presiden. Hal yang mungkin pertama ya, ini secara pemahaman secara umum komunikasi nggak lancar itu kan ada distraksi apa sih? Ada kendala apa? Ada kelemahan apa? Dilihat dari setiap kolom, setiap komponen komunikasi. Saya pilih belum tentu warna hitam banyak betul semua dulu.
kita diskusi, itulah topik kita hari ini. Bahas kita sudah ada materi secara khusus. Topiknya sama. Kita dapat materinya literatur. Tulisan sama makna itu kita ada 4 menit lagi. Dua menit lagi. Apa kendala, apa gangguan, apa noise, apa kelemahan yang membuat komunikasi nggak lancar. Ketika itu ada di komunikatornya, pesan itu sendiri, media yang dipakai, feedback yang terjadi, apa kendalanya? Mbak Amel masih bisa maju kalau masih waktunya cukup, Mbak Clara kita ya.
2. Tapi nggak nulis ya. Baik, halo, kirim. Ya, kita kasih close buat yang ini. Oke, sebelum kita koreksi ini, kita lihat materinya dulu. Ya, teman-teman nanti kita bisa satu persatu ya. Itu betul atau untuk topik yang akan kita diskusi. Tidak perlu duduk ke depan. Saya akan share materi hari ini. Silakan teman-teman yang duduk di situ bisa lihat dengan jelasnya. Oke, kita akan coba diskusikan topik hari ini. Sudah nampak di layar kah? Ya, ini adalah topik kita kemarin. Materinya ada di file ini. Kita akan scroll untuk sampai ke topik paling bawah ya. Wait. Kita akan bicara tentang ini dia. Ini adalah elemen atau komponen dari komunikasi teman-teman sekalian. Ya, mulai dari komunikatornya, kemudian pesan yang diberikan, media di mana pesan itu dikirimkan, pesan itu tersampaikan, dan penerima. Penerima juga bisa memberikan feedback sebagai respon. Dan dari setiap komponen ini sangat memungkinkan proses komunikasi itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin kita sudah diskusi, ini adalah contoh-contoh lambang komunikasi. Tadi di game pertama kita mencoba untuk berkomunikasi menggunakan lambang berupa gerakan tubuh, gestur. Tidak tertulis di sini. Tidak ada kata, ya ada tindakan gitu ya. Ada tindakan, terus kemudian tidak ada gambar, tidak ada apa, tidak ada bahasa dalam bentuk yang tertulis. Ya, semuanya dengan tindakan. Kita sudah diskusi adanya ternyata dengan tindakan saja teman-teman tidak tersampaikan dengan tepat. Oke, pada akhirnya tidak selalu tersampaikan. Nah, kita lihat teman-teman sekalian yang mempengaruhi komunikasi dari sudut pandang seharusnya komunikatornya ternyata tidak hanya namanya. Nanti kita bisa diskusikan lebih banyak lagi, nggak cuma namanya. Bahasa yang digunakan. Saya kemarin tahun sebelumnya mungkin bukan kelas kalian. Hampir setiap slide saya untuk semester atas itu saya menggunakan bahasa Inggris. Ya, selalu. Saya akhirnya mendapatkan komplain dari mahasiswa, tolong kuliah bukan pakai bahasa Inggris. Karena saya nggak paham. Padahal ketika menjelaskan saya translate dalam Indonesia. Artinya, saya memiliki sehingga pesannya ke teman-teman mahasiswa. Ketika bahasa yang saya gunakan, teman-teman nggak paham. PA saya juga kemarin menyampaikan, kamu ada kendala selama kuliah, Mbak? Ternyata ketika tugas kelompok teman-temannya ngomong dalam bahasa Jawa. Iya, datang dari luar Jawa, tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang didiskusikan. So, apakah dia paham materi hari itu? Ya, jadi dari bahasa. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian
Jadi faktor teknis itu ternyata ketika saya ngomong tetap di lingkungan di luar itu nggak mungkin nggak kita dengan dan nanti kalau nggak tahu pakai tentu nggak benar sampai dengan baik. Walaupun pasalnya enggak ngomong juga tapi teman-teman nggak pakai. Jadi sekarang kemudian ketika misal kita di lapangan yang luas ada kegiatan posyandu, wah kebuyuk bayi kami sedang lain, terus kita ngomong ibu ayo ditimbang sini yang sakit, orang rame atau orang di luar rame, kalau di sini nggak bikin rasa, kan di luar tertutup, tapi kalau di lapangan kedengeran betul, ganggu betul, bisa dipahami. Ketersediaan atau keterjangkauan sumber, bagaimana sumber pesan itu ada di dekat penerima. Saya sangat jauh dari kalian, pesan itu penampilan dan sikap ternyata ketika saya menyampaikan, saya mungkin tidak begitu dapat dipercaya sama teman-teman. Penampilan dan sikap keseharian saya mungkin tidak cocok, sehingga saya menyampaikan sesuatu hal yang baik. Tetapi teman-teman persis, sehingga percuma aja saya mau menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan benar, pesannya juga pesan yang positif, tapi kalau saya punya image yang kurang, dipahami. Misal berpribadi yang kurang begitu, kita akan pribadi yang mungkin di norma sosial, di permukaan kalian dan di kalian masing-masing itu, kalian menjadi tidak yang diomongin ngawur, penampilannya itu ngapain sih? Dia kan bisa kita dari penguasaan masalah. Ketika saya ngomong di depan, saya memberikan materi, itu topik yang kalian bisa lihat saya mungkin nggak paham itu. Nangkep ya. Atau teman-teman di semester 4, kalian belum menerima kuliah dietetik misalkan. Terus kalian ikut kegiatan di lapangan karena masih tahu teman-teman kuliah gizi, asumsinya tahu dong soal bagaimana ngatur diet, bagaimana cara mengelola penyakit tertentu misal. Kalian akhirnya asal ngomong aja. Ya, karena harus ngomong nih. Kalau saya ngomong maaf, saya nggak tahu. Kayaknya kurang kok diminta langsung di tengah forum besar sehingga kalian ngomong kenapa apa yang saya tahu aja nih. Ketika ngomong apa yang saya tahu aja, teman-teman ternyata memang belum menguasai topik itu, audiens akan paham. Atau kalau kalian nggak paham sebenarnya apa pesan yang akan sampaikan dengan baik, tiba-tiba teman-teman diminta untuk bagaimana berbuka yang baik, bersahur yang baik, ngomong tiba-tiba diminta di radio sekarang. Tadi sore ya, nggak ada DPR sih, belajar komunitas. Jadi harus ngomong apa nih? Pesannya jadi tidak susah. Jadi menguasai. Jadi alat indera. Ternyata teman-teman ketika kalian ngomong, kedengeran nggak kalau saya lagi ada pimpin? Kedengeran kalau saya mungkin pesannya jadi tidak begitu tersampaikan dengan jelas. Atau maaf, ada komunikator dengan keterbatasan indera itu, sehingga ketika ngomong tidak begitu jelas, sehingga pesannya tidak tersampaikan. Semua ini masalahnya ada di komunikator. Paham? Kita nanti akan koreksi yang dari komunikator. Oke? Dipahami dulu. Oke, kita sekarang akan coba koreksi satu persatu yang bagian komunikator. Tidak harus seperti itu karena bisa jadi mungkin
teman-teman dalam kelompok barat ataupun kelompok timur tadi punya temuan baru yang kita bisa sepakati itu memang kendala atau gangguan di sudut komunikasi. Oh, kita boleh jelas persepsi itu apa? Kalau tuliskan soal persepsi. Tadi yang tulis siapa persepsi? Yang pertama atau saya nggak tahu itu yang pertama atau enggak. Yang paling atas belum tentu yang pertama. Persepsi, apa itu persepsi? Mbak Jo, pemahaman dan pemahamannya beliau ya. Persepsi dari komunikatornya, pemahamannya dia. Oke. Kalau ini bahasa, tadi jelasnya sudah ya. Kita sudah. Oke. Terus kreativitas maksudnya apa? Oke. Bagaimana tindakan yang digunakan untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik ya, dengan aneka macam keterbatasan. Tidak harus pada di sini. Ya. Cara memahami materi atau info, cara memahami. Tadi sudah ya, bagaimana soal penguasaan masalah. Oke. Nah, nanti kalau ternyata ada yang sama, konteks kita pilih sama. Tidak percaya diri. Bisa disampaikan kenapa? Orang yang malu bisa kan ngomong dengan baik di depan? Tidak. Ya. Jadi, so, kelas saya, kelas komunikasi kesehatan, teman-teman, kalau sebelumnya, let's say introvert, walaupun saya sebenarnya tidak suka istilah introvert extrovert ya, itu cuma dirimu aja. Di luar itu ketika kamu bilang, oh saya kalau di kelas introvert, ya kok, kamu ternyata di TikTok vertikal apa? Velocity ya. Ya, jadi sebenarnya saya nggak sepakat ada introvert extrovert karena itu sangat kondisional. Di sini mungkin bukan inner circle-mu, tapi di luar, wah kamu udah, wah gila-gilaan. Ya, oke, saya sepakat itu. Terus, inisiatif. Silakan dijelaskan. Apa itu inisiatif? Tapi yang nulis. Kalau ngawur, ya nggak bisa menjelaskan ya. Cuma asal nulis kita nggak sepakat. Apa inisiatif? Bukan ngasih tahu. Wah itu tulisanmu sendiri tahu. Siapa yang nulis inisiatif? Apa Mbak Mel? Maksudnya? Kalau asal nulis kita coret ya. Nah, kamu sepakat sepakat. Kalau nggak bisa menjelaskan, karena kalau asal nulis doang, kita harus butuh eksplanasi. Ini milik ujian, ya apa? Error inisiatif. Apa itu inisiatif dalam konteks komunikator? Ya, sama Bang itu gua pikirnya Mbak Amel kok biarlah bertanggung jawab. Apa? Yes? Dah? Bukan sama Rate. Teman-teman diajak untuk kelas komunikasi loh ya. Bukan orang-orang yang kicep. Saya tidak mencetak itu. Saya ingin mencetak kalian punya keberanian, Mbak. Punya
pertanggungjawaban untuk ide yang disampaikan itu penting. Ya, apa? Base? Maksudnya menerima pesan. Base? Nggak bisa menjawab? Ya sudah. Kalau nggak bisa menjawab nanti kelamaan nanti kita ya. Oke, sorry. So, belajar nanti untuk bertanggung jawab itu maksudnya apa? Kalau kalian kan ingat itu tulisan kalian ya. Oke, kemudian waktu. Apa itu waktu? Apa itu waktu, Pak? Anyway, 6 orang yang di kanan dan di kiri boleh dekat laptop saya biar suara kalian ketika ekspresi masuk ke komputer. Saya berani menyampaikan. Karena kalau nggak berani menyampaikan, tadi disampaikan malu pada tidak percaya diri. Oke, waktu sepakat ya. Kelas saya slide-nya panjang banget sampai 80. Ada dosen sampai 80 slide. Apakah dalam waktu 100 slide tersampaikan semua? Tapi kan itu pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan minggu depan. Waktunya terbatas, materinya banyak, nggak semuanya bisa tersampaikan. Ya, itu termasuk hambatan dari sudut pandang komunikator. Ya, saya sepakat waktu. So kadang kelas, misalnya saya ketika di lapangan, ketika di lapangan kemarin diberikan waktu, ketika seminar misalnya, saya diberikan waktu 50 menit ya, udah dengan tanya jawab misalkan. Ya, bagaimana persiapan 50 menit itu cukup. Ya, kecuali kemarin tuh, ketika kita scientific meeting, karena saya tidak tahu diberikan waktunya berapa. 40 menit saya pikir ngomong aja 40 menit. Maka saya men-setting slide-nya sekitar 20-30. 40 menit saya pikir cukup. Tapi ternyata sudah harus dengan tanya jawab. Gitu. Sehingga waktunya nggak cukup. Atau ketika pembicara ketiga, kalau kemarin teman-teman ngikutin, Bu Ana harus di-cut di tengah padahal masih menjelaskan. Karena waktunya selesai. Sehingga tidak semua pesan tersampaikan dengan baik. Ya, dari sudut pandang komunikator. Oke, kemudian tidak percaya diri tadi sudah ya. Tidak percaya diri. Terus kemudian penyampaian tidak jelas. Itu bisa jadi kenapa? Silakan jelasin apa yang maksudnya penyampaian tidak jelas. Ini nanti lanjut tapi nanti balik lagi atau enggak beda lagi gitu topiknya. Jadi enggak lanjutin topik itu terus. Oke. Kalau penyampaiannya tidak jelas apakah bisa jadi noise, bisa jadi gangguan atau kendala untuk komunikasi teman-teman yang di belakang. Juga sebagai jangkir ya. Saya tahu kalian mungkin nggak suka sama kelompok ini, nggak suka sama kelompok ini juga. Oke, penyampaian tidak jelas. Oke. Menyampaikan pesan mudah dimengerti. Nah, kalau mudah dimengerti, itu jadi masalah. Oke, kalau mudah dimengerti kan berarti ya bagus dong. Nah, ya tahu ya. Sudah kita dulu ini. Interaktif. Apakah ketika kelasnya interaktif, komunikasinya interaktif itu jadi kendala? Mana?
Hari ya, saya harus adil. Kalau ini positif, pesan udah dimengerti bagus. Itu keterangan. Banyak menggunakan kata asing. Bahasa tadi sudah ya. Bisa diterima. Boleh. Yang ingin disampaikan tidak jelas. Bisa disampaikan apa maksudnya? Apakah itu bisa ke arah bahasa juga? Ya, terminologinya apakah sama? Bahasa atau cara memahami materi itu apakah bisa sama? Cara menyampaikannya, ya. Tidak fokus, apakah tidak fokus seperti yang maksudnya? Bertanggung jawabnya? Bisa kan? Tidak fokus? Kalian jangan terlalu mendukung. Kalau memang menurut kalian, kita sudah selesai. Ini kita total dulu. 1, 2, 3. Tidak paham bagaimana mengekspresikan diri untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Tidak. Penyampaian tidak jelas ya tadi ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang pesan itu sendiri. Ya, kita coba lihat slide. Dari pesan itu, aktor apa? Mungkin teknik penyampaiannya, cara dalam menyampaikan pesan, sehingga pesan itu tidak tersampaikan dengan baik. Cara menyampaikannya seperti apa? Seperti ini misalnya, ada gempa seperti ini, atau digusur rumahnya, tapi cara demonya, cara menyampaikan pesannya ditulis seperti ini. Apakah pemerintah akan tahu? Tidak tahu. Cuma Tuhan, hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tidak ada yang tahu. So, teknik penyampaian perlu. Kalau kalian memang dulu pernah saya sampaikan, kalau memang punya maksud tertentu silahkan disampaikan dengan ya. Kemudian bentuk pesannya, apakah sifatnya informatif, persuasif, atau yang sifat memaksa. Ketika sesuatu yang harus memaksa, penerimaan pesannya barangkali tidak sepenuhnya. Tapi kalau melibatkan emosi, apa namanya, hal-hal yang positif ya, persuasif, mengajak, itu mungkin lebih mudah untuk diterima. Kemudian pesan sesuai kebutuhan. Misalkan saya di kelas ini menyampaikan tentang kuliah tentang turunnya indeks ISHG karena dampak apa namanya berbagai macam hal di pemerintah. Apakah itu sesuatu yang mungkin teman-teman butuhkan hari ini? Mungkin teman-teman nggak butuh informasi itu, mungkin ya. Atau kemarin siang teman-teman dari Sarjito ada demo karena mereka THR-nya cuma 30%. Saya menyampaikan itu. Apakah itu sesuatu yang meter buat teman-teman? Mungkin enggak. Untuk saat ini mungkin enggak. Kamu tahu pun tidak menambah banyak informasi yang penting. Bisa dipahami ya? Sehingga apakah kalian butuh informasi itu? Kalau kalian menyampaikan informasi di lapangan ketika ibu hamil ke posyandu, di balita, kalian menyampaikan tentang ibu tahu nggak sih kalau ternyata biaya kuliah sekarang meningkat? Ibu tahu nggak sih kalau ternyata pemerintah kita gini. Nggak ada informasi relevansinya buat ibu di lapangan. So, mereka nggak akan mendengarkan dengan baik.
Ya. Kemudian pesan itu tersampaikan dengan jelas dan sederhana. Jelas itu ya tadi, saya simpel banget ngomong sama Mbak Dita dan Mbak Rate soal banyak makan atau ibu hamil yang perlu ditingkatkan makannya. Sederhana, simple, jelas juga. Tapi ternyata penyampaiannya mungkin agak ribet ketika bahasa yang disampaikan tidak pas. Oke, apakah pesan terbatas waktu sehingga kurang paham makna? Itu dalam konteks pesannya, betul atau bukan? Dalam konteks pesan itu sendiri, enggak ya? Kalau dalam konteks pesan ya, dalam konteks pesannya sudah. Terus terlalu panjang tidak tersampaikan. Apakah ketika pesannya terlalu panjang itu menyebabkan tidak masuk? Ya bisa ya. Oke. Bias makna pesan antar anggota tim. Ada bias makna. Siapa lulus bisa disampaikan? Bisa. Oke. Mungkin saya bisa luruskan. Bias makna. So, teman-teman perlu perhatian betul dengan intonasi, dengan pesan itu sendiri. Kita dalam konteks pesannya ya. Sehingga apa yang disampaikan tidak duplikasi maknanya, tidak bias, tidak punya makna ganda. Bisa ditangkap ya? Oke, itu jadi saya sepakat ini. Kalau memang bisa jadi permasalahan. So, dalam penyampaian pesan perlu jelas. Kalau enggak, orang akan menerimanya dengan maksud yang berbeda. Pesan yang disampaikan jelas. Ingat ini diskusi tentang gangguan. Tadi saya berkali-kali ngomong itu ya. Gangguan kendala. Kita harus supaya bahasa tubuh yang digunakan tidak terlalu jelas. Oke, ini bisa ya. Tidak memahami yang disampaikan. Apakah betul dalam konteks pesan itu? Enggak. Kalau tidak memahami ya receiver-nya atau pemberinya juga ya. Kalau dari pesannya, omongannya itu. Oke. Jadi, kita punya dua. Terus kemudian sekarang kita lihat dari umpan sebenar dari media itu sarana komunikasi. Sasa. Oh, tapi kita bisa lihat dari sebentar. Oke, media. Kita coba cek satu persatu. Media itu tidak tersedia. Apa itu maksudnya tidak tersedia? Kamu nggak bisa berpikir terus tidak tersedia di otakmu gitu. Gimana Mbak? Saya lupa. Terus menyampaikan kan banyak orang nih, misalnya punya banyak. Mungkin nggak bagus kalau misalnya kita edukasi dengan cara kayak tinggal poster aja. Mungkin kita butuh fokus, tapi di posyandu itu tidak tersedia. Oke, tidak ada medianya maksudnya. Tidak ada medianya. Bisa diterima? Itu sebabnya. Teman-teman, ini penting. Nanti mungkin di sesi-sesi akhir kita akan mengembangkan media. Kenapa? Kalau ngomong sama anak bayi, nggak bisa pakai leaflet. Anak SD pakai leaflet, bisa. Lansia pakai leaflet, bisa. Lansia pakai leaflet, bisa. Nggak bisa. Tulisannya kecil-kecil banget gitu. Apa iya satu lembar leaflet satu kata? Kan juga nggak bisa. Ya, sehingga media itu harus tepat. Kalau medianya nggak ada, apalagi tulisan jika menggunakan gerakan. Ini satu-satu maksudnya. Apa ini maksudnya? Media tulisan. Lagi
pertanggungjawabkan. Semua tindakanmu di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ya. Boleh pakai contoh. Ini kan kayak ujian. Sebutkan ini dan berikan penjelasan. Ayo, nggak usah kasih tahu. Itu biarlah Amel yang bertanggung jawab. Apa Amel? Dari bagian kecil. Tulisan yang bagus malah jadi hambatan. Apakah bisa diterima? Orang nggak bisa pakai bahasa yang baik sehingga pakai tulisan bahasa Indonesia biar dipahami. Apakah itu konteks dalam sebagai gangguan? Enggak ya, malah bukan. Justru itu jadi solusi mungkin. Ya, kalian salah menjelaskan salah. Ketika ujian kan kayak gitu. Upah nulis ada. Sorry Pak Mel. Tidak menggambarkan pesan dengan jelas. Maksudnya berarti pesannya nggak jelas. Oke, bisa dipahami. Pesannya nggak jelas. Pesan itu sendiri yang nggak jelas. Kita fokusnya pada pesannya ya. Pesan yang bisa jelas. Jika menggunakan gerak, oh, jika menggunakan gerakan, kita fokus dari guru kita. Tadi ada ya, tidak fokus. Komunikasi kamu belajar banyak. Berarti tidak semua anggota paham gerakan. Kedua itu tidak menggambarkan gerakan yang jelas ya. Sorry ya. Terbatas pakai gerakan, jadi makna terlalu luas. Kedua itu. Makna terlalu luas kan juga tadi. Yes. Kan medianya. Kita konteks dalam medianya. Media. Ini tidak menggambarkan pesan. Mungkin medianya tidak menggambarkan pesan. Jadi, dua. Simbol kurang jelas. Tanda yang digunakan tidak jelas. Ini satu tuh. Oh, ini sama aja dong. Tidak jelas tadi dong. Mau simbol atau tanda sama aja. Tapi apakah itu maksudnya? Coba nulis. Oh, itu kayak itu kan bedanya kan kayak kalau itu katanya kayak beda pesan orang lebih cepat tapi dia nggak ngasih POV siapa yang ngasih kita POV siapa yang lagi ngomong kayak gitu jadi kayak Baik. Ingat, ini pertanggungjawabanmu. Menentukan kamu betul atau salah. So, eksplanasikan dengan baik setiap tulisanmu. Ya, sambil nunggu sampai titik ini. Silahkan di-prepare itu maksudnya apa. Ya, apalagi berarti. Gimana judges? Tanda bacanya nggak jelas, tulisannya nggak jelas, jadi tidak tersampaikan. Bisa. Oke, ya. Artinya dalam kalian membuat media, susunlah media dengan baik. Termasuk ini termasuk media nih, media komunikasi nih. Nih, ini poster media komunikasi. Bagaimana ketika penyusunnya kemarin ketika membuat tugas itu bisa tersampaikan pesannya. Kalau saya melihat dari sini bisa baca pesannya seperti apa, maksudnya apa? Ini tidak bisa. Pesannya tidak disampaikan jelas melalui tulisannya. Oke, bisa diterima. Tapi ini sama ya Pak ya. Kita bisa pilih salah satu.
So, kalian punya. Oke, sekarang kita dari bentuk eh, faktor sasaran atau komunikannya. Penampilan dan sikap. Ternyata teman-teman sekalian, kalau ketika saya menjelaskan, tapi kalian sibuk sendiri, ngapain sendiri, obrol-obrol sendiri, sikap kalian tidak baik, pesan yang saya sampaikan tidak bisa diterima dengan baik. So, belajar untuk ya, itu. Maksudnya di lapangan, saya ambil contoh untuk kalian bisa lebih paham. Di posyandu lah yang orangnya kemeruyuk. Kalau di rumah sakit kan orangnya fokus tuh. Nggak mungkin pasien sambil jalan-jalan tuh. Tapi kalau di posyandu, anak nangis lah, hujan, gerimis, dan yang lain, ibunya jadi ribet sendiri. Kalian mau ngomong, aduh, kok bagaimana sibuk ngomongin pola dan yang lain. Tidak. Kemudian pengetahuan. Ternyata kalau kita ngomong sama orang yang maaf, memiliki prior knowledge yang kurang terkait dengan topik yang kita diskusikan, yang nggak nyambung. Paham ya? Teman-teman saya ajak untuk bicara tentang skripsi. Kan belum waktunya juga. Saya mau curhat, itu loh mahasiswa bimbingan saya, masih cerita gini. Kalian kan ngikok, nggak ngerti akan apa-apa. Karena belum punya pengetahuan dan eh, pengetahuan sebelumnya, prior knowledge terkait dengan topik yang kita diskusi. Sistem sosial, ternyata kita ada kasta, ada perbedaan ekonomi, sosial ekonomi yang membuat ketika teman-teman di lapangan, ngomong sih mahasiswa ini, mahasiswa dari kampus yang di peta aja nggak ada. Mahasiswa yang kayaknya baru dengar sekarang ini, kampus mana itu? Ketika saya pernah diskusi sama orang atau mahasiswa itu sama saya, mereka menyampaikan ternyata respondennya orang yang diajak ternyata adalah mantan atau pensiunan dosen di salah satu tempat. Atau kemarin ketika praktek di Sarjito, salah satu pasiennya adalah mahasiswa profesor dokter yang sudah sepuh. Diedukasi sama teman saya yang baru lulus tentang gizi lah. Beliau juga dulu adalah dokter Sarjito itu kebetulan sedang sakit. Ngomong apa aja ini tuh aku ngerti. Sehingga teman saya ketika tahu ini pasien yang ditangani ternyata dokter yang pernah bekerja juga di Sarjito seperti ini. Sehingga sudah ada gap betul. Bisa dipahami. Nah itu kalau teman-teman pentingnya dalam memahami dengan siapa kalian akan berkomunikasi. Mungkin ada sistem sosial yang sedikit berbeda. Saya kan orang kaya, masa diajak diskusi sama orang yang ekonominya masih kurang dibandingkan saya, misal seperti itu. Atau sistem sosial yang lainnya. Alat indera juga sama aja ya. Pria tidak berbicara, pria juga tidak mendengar. Jadi kalau kita sebagai host, Irfan Hakim di sini sebagai komunikator di sini tidak mendapatkan penjelasan, apalagi di sini. Ya. Sudah ditangkap ya? Itu dari sudut pandang penerima. Kita coba lihat. Waktu, apa maksudnya waktu, Mbak? Ya. Tadi itu kalau kan komunikasi yang paling pertama. Misalnya saya tadi di belakang, paling belakang sih. Tadi paling belakang, jadi saya itu karena Pak Dian bilang kayak gini, waktunya misalnya tinggal 1 menit. Jadi pas di situ posisi saya, si Yose sedang menyampaikan pesan sama saya. Jadi saya itu, waktunya tinggal segini, apa aku bisa nggak sih memahami ini? Gitu. Jadi pola pikir itu udah berubah. Jadi kayak mikir ke waktu, mikir ke pesan. Oke, sebagai penerima, apakah betul waktu dalam penjelasan Mbak Vini? Waktu, ternyata kalau diburu waktu tidak bisa menerima. Bisa. Tidak bisa menerima dengan baik karena keburu waktu. Nah, oke, berarti dari sudut pandang dia sendiri ya. Oke. Tidak paham atau beda bahasa. Bisa? Bisa. Oke. Ini juga ada waktu ya. Oke. Nyontek ya. Percaya diri, apakah orang yang percaya diri adalah gangguan? Oh, kamu lagi. Oke.
Sebenarnya gini kan, tadi kan ada komunikator, ada Mbak Amanda, terus yang komunikasinya itu Mbak Tias paling depan. Jadi si Tias ini mungkin contohnya dia Balik dong. Komunikan itu yang menerima. Iya, yang menerima itu Tias. Oke. Tias yang pertama tadi. Jadi mungkin Mbak Tias ini pelupa, tapi dengan percaya dirinya itu, aku aja paling pertama gitu. Karena kan misalnya kalau di komunikan paling pertama itu paling mana mungkin banyak. Dan itu pasti kalau dengan gerakan itu lumayan banyak gitu. Jadi karena orangnya ini pelupa, pesan yang disampaikan itu nggak tersampaikan dengan baik. Pelupa atau bukan percaya diri? Bisa kok kayak gitu. Apa yang percaya diri bisa? Bisa diterima? Bisa diterima dia? Tidak percaya diri mungkin malah. Tidak percaya diri malah. Fokus. Tidak konsentrasi waktu menyampaikan. Teman-teman bisa fokus. Tidak konsentrasi waktu menyampaikan. Apakah waktu menyampaikan dalam komunikasinya? Maksudnya apa? Pamer lagi. Nah, tadi kan gayanya kayak gitu. Nah, dia sampai ke orang lain tuh kalau tidak itu komunikan atau komunikator? Ya, saya mengajak teman-teman berkali-kali menggunakan istilah ini biar kalian paham ya. Komunikator itu saja nih lagi ngomong. Kalian komunikasi. Ya, sorry Pak. Kalau kamu tidak konsentrasi, waktu pesan disampaikan bisa. Ya, saya lagi ngomong, kamu ternyata mainan HP atau ngelamun, saya nggak sampai nih. Itu betul. Ya, oke. Miskomunikasi dengan ini game tadi ya. Miskomunikasi maksudnya apa? Nah, Misal saya menyampaikan ke Ida, dan tapi saya itu yang Pak Mas itu berani menggambarkan kata ini, tapi tidak menangkapnya beda. oke, penangkapannya berbeda. Apakah bisa? Bisa. Ada yang sudah sama? Belum ya? Oke, mispersepsi, miskomunikasi. Daya ingat. Apa itu daya ingat? Siapa yang ngomong? Tulis, Mbak. Oke, bisa diterima? Daya ingat. Daya ingatnya bagus ya. Daya ingat itu sudah. Pemahaman. Sudah ya, sama miskomunikasi ya. Kurang. Oh, daya ingat kurang ya. Sudah ya. Bahasa harus dipahami. Tidak paham bahasa. Tadi sudah ya. Tidak fokus. Oke. Bisa ya. Tidak fokus. Oh, gitu. Kurang pemahaman. Kamu sudah nulis juga tidak? Saya tadi ngomong satu aja. Oke. Tapi oke lah, saya bisa menangkap karena ini di sini fokus bahasa. Kita harus pilih bahasa di sini atau saya pilih ini. Maka ini dihapus. Kalau ini dihapus, maka ini diambil. Clear ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Karena ada objek lain yang mengganggu konsentrasi. Tidak fokus. Belum ada yang lain. Artinya ketika banyak noise, itu nggak bisa komunikasi. Ada orang lewat, ada jogan lewat.
Ya, 1, 2, 3, 4. Ini tadi tidak ya. Oke, komunikasi. Kita sekarang ke terakhir, ke feedback. Feedback itu bagaimana kita merespon ketika komunikator ngomong. Juga ketika ya, komunikator ngomong terus komunikan memberikan feedback ya. Ketika memberikan feedback, komunikan berubah menjadi komunikator toh? Komunikator berubah menjadi komunikan. Ya. Saya menjadi pendengar, saya juga menjadi ngomong. Kemarin Prabowo menyampaikan pesan tentang THR harus 100% diberikan kepada nakes di hari raya ini. Apakah itu penting buat teman-teman kasih respon? Apa? Wah, tidak berhubungan sama saya, misal. Karena itu berhubungannya sama teman-teman nakes nih. Tidak ada relevansinya buat kalian memberikan umpan balik. Atau Pak Presiden menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman, tidak semuanya merayakan Hari Idul Fitri. Tidak perlu menjawab, baik Pak, terima kasih. Atau ketika pesan tertentu misalnya, akan ada cegatan polisi di Jalan Parangtritis. Teman-teman nggak pulang ke Jalan Parangtritis, buat apa pres? Bisa ditangkap? Tidak semuanya perlu dipahami, tidak semuanya perlu untuk diberikan umpan balik, sehingga tidak ada umpan balik. Ketika tidak ada umpan balik, apakah ada apa yang namanya komunikasi berjalan dengan siklus seperti itu? Tidak cuma sekarang doang, atau cuma sekarang. Tidak balik lagi ke pengirim pesan. Nanti siang kuliah ya, jangan lupa. Lu direspon? Lu. Besok hari Minggu nggak usah ikut kuliah. Perlu direspon. Ustaz, maaf ya sebentar. Terus kemudian sifat umpan baliknya, apakah itu nanti akan memberikan dampak yang positif atau tidak, dan kemudian waktu berapa lamanya. Kalau kalian slow respon atau fast respon itu tergantung gitu ya, kebutuhannya seperti apa. Itu feedback. Di sini konsentrasi, apakah itu termasuk feedback? Masalah di feedback, bagaimana penjelasannya Bang ini, Pak? Ini kan penjelasan, terus salah saya itu nggak konsentrasi dengan main HP gitu. Itu berarti yang masalah adalah komunikasi. Bes? Ya, oke. Komunikan yang bermasalah. Itu kalau masuk di situ boleh. Konsentrasi, salah ya. Tidak bisa memberi feedback. Orangnya komunikasi karena gaya pahamnya dia. Berarti masalah ada pada komunikannya. Nah, tapi ini terus, kalau kita tahu cara yang tepat, berarti dari komunikasinya, pemahamannya. Oke. Tidak percaya diri, itu berarti dari sudut pandang komunikasinya ya. Oke. Tidak bisa mengulang gerakan dengan baik. Komunikasinya lagi ya. Tidak mampu mengulang gerakan, bodohan. Tidak percaya diri, komunikasinya, pemahaman, komunikasinya juga. Kemampuan indera, contoh buta, tuli, komunikasi juga. Apresiasi. Sampai respon yang diberikan kurang paham. Cek, lagi. Terdistract teman-teman di sini, kita tidak begitu memahami.
topik. Oke, tiba saatnya kita di momen-momen penghitungan. Ya, saya tutup dulu. Kita masuk ke momen perhitungan ini. Kelompok hitam ada 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. Oke, 14 poin. 3 tambah 2, tambah 1, 6. 6 tambah 5. Sudah tahu siapa yang menang? Bisa diterima kelompok kiri? Bisa ya. Teman-teman supporter bisa menerima. Selamat buat Mbak Berenang. Mbak Berenang silakan ke depan berdiri. Terbaru. Oke. Nanti bisa bikin di Canva. Ya, saya kasih secara simbolik, tapi nanti tidak akan membagi piala, kalian membagi secara adat masing-masing. Silahkan berkomunikasi yang baik. Harusnya ada tadi misalnya apa misalnya menjadi pembagian. Oh ternyata ada dari komunikatornya misalnya bicara tentang rebutan. Sifat komunikatornya tamak. Wah aku pengen itu. Nah, jadinya banyak problem. Ya, saya berikan ke teman-teman sekalian. Kembalikan ini cuma buat gimmick aja. Wes, sifat komunikator yang kurang baik. Memang saya ambil itu kalau kamu jadi komunikator jangan suka emas. Oke, kita terima bareng-bareng. Silakan nanti berbagi. Kelas kita hari ini tidak ada topik yang secara tertulis teman-teman kan kita bisa notice itu. Barangkali besok ketika ujian banyak topik yang akan dikeluarkan ya. Jangan ambil hanya senang-senang dan hebohnya aja, tapi apa yang kita diskusikan. Terima kasih, selamat siang dan